Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi bagaimana saya membuat satu minuman dari bahan baku buah yang bisa untuk bermanfaat, terutama untuk kita di masa pandemi COVID ini. Karena minuman ini nantinya yang disebut fermentasi buah itu bisa meningkatkan nafsu makan dan juga membuat tubuh lebih hangat. Langsung saja kita persiapkan bahan-bahannya. Ini ada botol-botol yang nanti saya buat untuk tempat proses fermentasi. Bahannya itu buah pisang. Saya buah pisang pakainya sementara. Sebenarnya buah apapun bisa, kecuali buah yang berair itu tidak begitu bagus. Bisa salak, bisa apel, bisa sirsa, bisa macam-macam. Bahkan ada bunga rosella juga bisa dibuat. Saya pakai pisang. Takarannya kita siapkan dulu. Saya sementara pakai ini 300 gram pisang, kemudian 1 genggam tokolan kalau bahasa Jawa ya, kecambah ini ya. Kemudian gula. Kemudian bahan baku fermentasi utamanya adalah Fermipan. Kita aman, ini ada Bepom, diproduksi secara umum, banyak terdapat di toko-toko bahan roti dan sebagainya. Sementara yang paling bagus itu Fermipan. Fermipan kita tidak bisa bikin sendiri karena isinya ini adalah bakteri baik yang nanti menjadikan semua bahan yang kita ramu ini kemudian difermentasi oleh bakteri baik yang ada dalam Fermipan ini. Saya nggak promosi produk merek, tapi saya harus menyebutkan karena ini yang teraman, terdata juga di BPOM dan paling gampang didapat adalah ini dan sangat murah ini. Hampir semua toko bahan roti bisa didapat. Baik, kita awali dengan proses berikutnya, yaitu menyiapkan bahan. Ini ada kecambah dan ini ada gula dengan air. Ini air ini penuh 1,5 liter. Kemudian saya bagi untuk merebus pisang, untuk merebus kecambah, dan untuk merebus mencairkan gula. Karena proses ini semua harus direbus, maka sangat steril. Dan saya menggunakannya air mineral untuk semua proses ini, semua bersih. Hasilnya yang sudah direbus, ini pisang ini bersih, berat bersihnya setelah dikupas 300 gram, dibersihkan sampai daging buah. Seperti pisang pun harus dikupas, daging buah baru ditimbang. Jadi bukan ditimbang dengan kulitnya, tapi ditimbang dengan daging bersih. Nah, salak pun begitu, pisang, nangka, dan lain-lain itu semua sudah berbentuk daging bersih, ditakar, kemudian baru direbus. Nah, jadi takarannya menjadi pas. Pisang ini direbus. Takaran merebusnya adalah setelah mendidih ditambah 30 menit. Nah, ini airnya dari sini saya kurangkan. Jadi nanti begitu semua dikumpulkan lagi, dikembalikan, airnya sama kembali seperti semula. Kemudian air yang kedua kita gunakan untuk merebus gula sampai gula itu hancur. Ini hasilnya. Jadi gula itu kalau dipanasi lebih cepat larut. Kemudian yang ketiga adalah kecambah. Nah, ini bahan bakunya pisang itu untuk menjadikan aroma dan rasa di minuman itu. Sedangkan gula ini untuk untuk makanan selanjutnya selama fermentasi berjalan, itu gula untuk bahan makan dari ini, bakterinya ini. Nah, air kecambah ini untuk pertama kali menghidupkan bakteri supaya dia bisa betul-betul fresh dan bisa bekerja maksimal ketika dia memfermentasi semua bahan ini. Kecambah ini sebenarnya untuk menambah protein itu untuk di tahap pertama itu kan setelah dihidupkan dengan gula untuk menyeimbangkan makan ini supaya menjadi alkoholnya menjadi baik, bakteri-bakteri hidupnya menjadi baik. Sebelum dia berkelanjutannya makan dari gula dan dari gula dari buah, dia diberi makan dari sari kecambah. Ini protein, intinya seperti itu. Dari bahan-bahan semua ini, semua kita rebus. Jadi tadi saya harus merebus pisang dulu. Pisang ini direbus, setelah mendidih ditambah waktu 30 menit. Jadi pisang ini kalau dimakan itu sudah nggak ada rasanya, semua sudah sudah larut di air. Kemudian kecambah ini cukup mendidih saja
sebentar mendidih kemudian dimatikan. Nah, gula dipanaskan sampai larut, tidak harus mendidih, hanya larut saja cukup. Nah, setelah itu didinginkan semuanya, harus dingin dan harus baru. Karena kalau ini sampai menginap, misalnya kita merebusnya sekarang, bikinnya besok, tidak bakal jadi karena ini sudah menjadi basi. Nah, baik. Jadi kita membutuhkan waktu yang dipersingkat karena ini sudah saya rebus duluan, kita tinggal meramunya. Nah, prosesnya seperti ini. Air rebusan pisang kita masukkan ke dalam botol. Air rebusan pisang, kemudian air kecambah. Nah, proses selanjutnya sebelum kita memasukkan air gula ini kita beri vermipan. Nah, air gula ini kita beri vermipan secukupnya, takarannya sedikit saja vermipannya, cukup seujung sendok. Untuk air 1,5 liter itu hanya seujung sendok. Nah, kita aduk sampai rata. Nah, ini sebenarnya butuh proses pengadukan ini sekitar 2 menit. Ditunggu 2 menit sampai bakteri dalam vermipan itu hidup. Ditunggu 2 menit. Sebenarnya tidak proses ini tidak rumit karena hanya tinggal mencampurkan saja. Kemudian kita campurkan ke dalam campuran air buah dan air kecambah. Nah, karena ini tadi air 1,5 liter kita rebus dan terjadi penguapan, maka ketika kita campurkan kembali menjadi kurang. Nah, kita tambah dengan air bersih. Ini bisa dengan air rebusan yang sudah dingin, atau kalau segera cepat dengan air mineral. Nah, maka ini prosesnya sangat steril karena semua sudah matang dan air yang dipakai pun air steril, air mineral. Nah, kita sisakan kira-kira 5 cm dari leher botol. Nah, setelah itu kita siapkan alat ini. Alat ini adalah tutup aslinya. Kemudian kita lubangi, kita beri selang. Dan ini supaya rapat, ini saya beri lem bakar. Ini karena tidak boleh berlubang sama sekali. Karena ketika proses fermentasi terjadi, ini tidak boleh ada udara yang masuk. Ini tidak boleh ada udara masuk, harus rapat. Maka ini saya beri bolak-balik, itu saya beri lem bakar. Nah, kalau sudah, ini ditutupkan. Ditutup sangat rapat. Ini untuk mengeluarkan proses fermentasi, ada gas yang keluar. Nah, gas yang keluar nanti kalau hanya dibiarkan seperti ini, dia akan bergantian dengan oksigen masuk atau udara dari luar masuk. Maka untuk mengantisipasi itu supaya tidak terjadi, harus betul-betul rapat. Maka tutup ini kemudian kita isolasi. Nah, seperti ini. Ini dengan isolasi kertas. Ini bahan terbaik yang selama ini saya gunakan. Karena dia begitu rapat dan bisa mengikuti lekuk-lekuk dari tutup botol dan juga leher botol. Ini sangat rapat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian supaya tidak terjadi udara masuk dari lubang ini, nah, ujungnya kita masukkan ke dalam air yang sudah dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti proses ini menjadi minuman fermentasi itu selama 30 hari. Selama 30 hari kita diamkan seperti ini, dan nanti 1 hari itu nanti akan terjadi gelembung-gelembung udara yang keluar dari sini karena terjadi proses fermentasi keluar, tetapi tidak ada udara yang masuk. Maka dia tetap vakum, terjadi fermentasi di sini selama 30 hari. Nah,
Kalau kita mau menjadikan ini sebuah usaha, maka harus ada produksi berkelanjutan supaya bisa nanti kita panen sehari sekali atau 2 hari sekali. Maka saya menyiapkan ini, saya pakai miniaturnya. Jadi saya sebenarnya dalam produksi saya menggunakan galon aqua yang 19 liter, saya isi dengan 15 liter air. Nah ini 10%-nya, ini 1,5 liter air dengan bahan-bahan. Nah takaran bahan kira-kira begini. Untuk 15 liter air saya menggunakan buah 3 kilo bersih, gula 3 kilo, itu untuk 15 liter air. Ini terjadi proses fermentasi, dan dia mengeluarkan gas. Nah gas itu kemudian keluar. Karena proses fermentasi ini harus terjadi dengan rapat, tidak boleh ada udara masuk, dia hanya boleh udara keluar saja. Maka kita tutup dengan air. Maka di sini nanti akan terjadi gelembung-gelembung. Kalau kita mau nunggu sebenarnya 5 jam di sini, ini nanti akan terjadi gelembung. Nah, karena ini 1,5 liter 10%-nya, maka semua tadi hanya saya hitung 300 gram. Maka kalau saya ingin memanen ini setiap hari, maka saya harus punya 30 botol untuk memproduksi setiap hari. Nah, saya selama ini produknya saya punya 15 botol, jadi saya bikin ini 2 hari sekali dengan kapasitas 15 liter. Jadi setelah 1 bulan, 2 hari berikutnya saya panen. Dan setiap kali saya panen, langsung saya bikin lagi. Panen saya bikin lagi, panen saya bikin lagi. Jadi proses ini tidak berhenti, 2 hari sekali saya memanen. Dengan 15 galon air, 15 liter dan 15 galon air. Yang belum jelas nanti bisa ditanyakan, dan saya akan memberikan informasi sedetail mungkin bagaimana takaran Vermipan. Nah, ini nanti akan memproduksi alkohol. Fermentasi buah ini akan menjadi alkohol dengan kadar, dengan macam-macam buah. Itu buah tertentu bisa menghasilkan 4%, tapi buah tertentu yang kadar alkoholnya tinggi bisa menghasilkan 10-11%. Buah itu tidak hanya pisang, karena ini yang paling mudah didapat dan tidak mengenal musim. Tetapi yang paling ngetren, yang paling murah bahannya itu pisang kluthuk. Pisang kluthuk itu tidak dipakai untuk masakan, tetapi karena dia sangat manis, maka dia digunakan untuk ini sangat bagus, karena nanti akan produksi alkoholnya lebih tinggi dari pisang-pisang yang lain. Nah, kemudian kalau kita mau lebih hemat, kita menunggu musim buah. Misalnya musim buah salak, kita pakai salak, harganya yang murah. Kalau musim apel, kita pakai apel yang harganya lebih murah. Atau kita bisa menanam tanaman bunga rosella misalnya. Nah, rosella itu bisa dipakai. Buah yang menghasilkan alkohol paling tinggi itu seperti nangka. Nangka itu ketika dimakan biasa saja dalam porsi yang banyak itu bisa mabuk. Nah, maka ketika dia difermentasi, dia bisa menghasilkan alkohol yang tinggi. Kalau kemudian sudah jadi proses ini, warna yang ditimbulkan dari fermentasi itu rata-rata hampir sama. Warnanya kuning, ada yang cerah, ada yang gelap. Kalau kita ingin menjadikan ini lebih menarik, banyak teman-teman yang bikin juga seperti ini atau di tempat-tempat lain itu diberi essence. Essence itu untuk warna dan untuk aroma. Jadi semakin kuat. Misalnya sirsat misalnya, maka ada aroma sirsat ketika diminum dan warnanya akan menjadi lebih bening. Essence itu biasa digunakan untuk memberi warna di makanan, misalnya roti atau minuman buah atau di jus dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan. Untuk 1 botol 15 liter itu hanya butuh essence sekitar 2 mili atau 2 cc. Itu sudah menimbulkan warna dan menimbulkan aroma. Sebenarnya hanya untuk menarik saja, hanya untuk menarik warna dan aroma, lebih kuat gitu. Dan itu sebenarnya tidak berbahaya kalau takarannya hanya sedikit. Nah, tapi kalau saya menyarankan lebih baik kita gunakan aslinya saja. Jadi aslinya ini walaupun warna-warna sama, tapi kita labeli ini sirsat, ini salak, ini apel, itu sudah kelihatan bedanya. Nah, itu yang bisa menjadikan, karena pertama-tama yang dibutuhkan sebenarnya bukan warna dan aromanya, tetapi yang dibutuhkan adalah khasiat dari minuman ini. Nah, seperti itu kira-kira
proses perjalanan pembuatan minuman fermentasi buah yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan dan juga untuk menghangatkan tubuh ketika di musim dingin dan juga di masa pandemi seperti ini. Terima kasih.